Lukas 6 ayat 32 sampai 34. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Kata jasa muncul 3 kali dalam ayat yang kita baca. Kata itu dalam bahasa Yunani adalah charis dan sering diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia sebagai kasih karunia. Apa itu charis atau kasih karunia? Itu adalah sesuatu dalam diri Allah yang membuat dia mau memberikan atau berbuat sebuah kebaikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Ambil contoh begini, kalau saudara itu kerja pada saya, saudara baik pada saya, saudara ramah pada saya, lalu saya berikan 3 juta setiap bulan. Itu memang layak saudara terima. Tapi bayangkanlah saudara itu saya mintai tolong tidak mau, saudara tipu saya, saudara fitnah saya di sana sini, lalu saya kasih saudara tiap bulan 3 juta. Saudara tidak layak menerima 3 juta itu, tapi saya beri. Berarti di situ ada ketidaklayakan, itulah charis, itulah kasih karunia. Nah, Tuhan mau supaya di dalam perbuatan baik kita, orang Kristen itu ada unsur charisnya, kasih karunianya. Sekarang bayangkan, kalau ada orang baik kepada saudara, lalu saudara baik kepada dia. Berarti memang dia layak menerima kebaikan saudara, karena dia sudah baik terhadap saudara lebih dulu. Kalau orang senyum pada saudara, lalu saudara balas senyum, memang dia layak menerima senyumnya, karena dia sudah senyum lebih dulu. Begitu juga dia sudah ramah pada saudara, saudara ramah pada dia. Saudara tolong dia, karena dia sudah tolong saudara. Itu ada kelayakan, tapi tidak ada ketidaklayakan atau kasih karunia di sana. Nah, itu memang perbuatan baik, tapi perbuatan baik itu mutunya rendah. Makanya Tuhan Yesus bilang, orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima sama banyaknya. Nah, orang Kristen harus mempunyai etika yang lebih tinggi daripada itu. Harus ada kasih karunia yang mengalir dalam sikap kita terhadap orang lain. Karena itu misalnya orangnya mengutuki dan memaki saudara, tapi saudara balas dengan berkat dan doa. Itu berarti dia tidak layak menerima doa dan kebaikan saudara, tapi saudara beri kasih karunia mengalir di sana. Dia tidak senyum pada saudara, tapi saudara senyum kepada dia. Ketidaklayakan ada di sana, kasih karunia mengalir. Dia tidak ramah kepada saudara, dia kasar pada saudara, tapi saudara tetap ramah kepada dia, berarti kasih karunia mengalir di sana. Karena itulah Tuhan Yesus mau, itu etika yang nilainya sangat tinggi. Kalau kita hanya tolong orang yang tolong kita, buat baik pada orang yang berbuat baik pada kita, itu rendah nilainya. Tapi berbuat baiklah kepada orang yang jahat, dan melakukan yang terbaik bagi orang yang paling jahat sekalipun. Itu ada unsur kasih karunia-Nya di sana. Karena itu marilah kita pikirkan sikap dan perilaku kita pada orang lain. Dan biarlah kasih karunia mengalir dari setiap perbuatan kita. Tuhan memberkati saudara.